Assalamualaikum Ustadz Mustamin. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana Alhamdulillah sehat Ustadz. Selalu semangat ya Ustadz. Semangat. Ya Alhamdulillah. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Mustamim untuk kegiatan wawancara hari ini. Nah mohon izin saya menyampaikan ya Ustadz, untuk kegiatan ini itu bertujuan untuk melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Selama ini tentu Ustadz Mustamim selaku pimpinan sekolah pernah menghadapi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral, dan tentunya Ustadz Mustamim mempunyai langkah-langkah jitu nih dalam mengambil keputusan tersebut. Saya di sini pengen belajar langsung dari Bapak pimpinan dan pengen mengetahui biar saya dapat pengalaman yang banyak. Begitu ya Ustadz. Ya, selama ini menurut Ustadz bagaimana Ustadz mengetahui, mengidentifikasi kasus-kasus tersebut termasuk dilema etika atau termasuk bujukan moral? Baik, terima kasih pada Ustazah Ella ya selaku calon guru penggerak. Alhamdulillah saya juga tersanjung ya atau mungkin bisa ikut nanti berdiskusi dengan Ustazah Ella berkaitan dengan tadi masalah pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral ya, betul Ustaz. Barangkali nanti apa yang saya sampaikan bisa jadi bahan pertimbangan, ataupun saya pribadi juga nanti bisa jelas yang secara teori atau mungkin materi sudah mempelajari, bisa juga nanti menyampaikan kepada saya, artinya kita bisa take and give lah seperti itu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan maupun kasus-kasus yang pernah terjadi atau mungkin pernah dihadapi di sekolah ini, di SMP Al-Irsyad seperti itu. Jadi kalau berbicara terkait dengan etika dilema etika, berarti yang namanya dilema itu berarti di mana kita menghadapi sebuah situasi untuk memilih antara memilih salah satu di antara dua hal ya, yang itu memang sama-sama baik seperti itu ya. Ini kan dan ini memang sering terjadi juga di sekolah kita, dan ini memang menarik ya untuk bisa kita diskusikan bersama itu. Kemudian berkaitan dengan bujukan moral, itu berarti kan seseorang itu juga dihadapkan sebuah situasi apakah untuk memilih ya, apakah yang tindakan yang dia ambil itu benar atau dalam hal ini menguntungkan diri dia pribadi seperti itu. Contoh yang tadi yang terkait dengan dilema etika, mungkin seperti apa Ustadz contoh yang kasus kita yang pernah dihadapi? Alami kemarin ketika penyusunan RKAS ya di sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah itu, kita untuk tahun ini sih mau prioritas mana atau mungkin memilih mana antara mau melengkapi buku-buku perpustakaan dan renov perpustakaan, atau untuk ini merenov sport center atau perpustakaan. Ya, itu kan sudah sama-sama baik, sama-sama penting. Itu juga menjadi dilema ya. Terus kemudian yang kedua tadi yang berkaitan dengan bujukan moral mungkin kalau yang pernah terjadi itu adalah ketika kepanitiaan kemarin yang sudah pernah itu panitia akreditasi ya. Di sana ada beberapa tim, ada yang jadi ketua tim, ada yang jadi anggota. Mungkin di antara tim tersebut ya mengambil tindakan tadi bujukan moral ya, karena ketua koordinatornya sudah sangat aktif sehingga anggotanya tadi itu sama-sama guru tadi itu malah lebih pasif menggantungkan pada koordinatornya atau ketuanya tadi, sehingga ini itu ya terjadi tadi bujukan moral tadi itu memang bergantung pada pribadi guru tersebut untuk memilih tadi. Sehingga dalam hal ini ketika untuk mengidentifikasi apakah permasalahan atau kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral, yang pertama adalah tentu kita mengenali dibalik dari permasalahan tersebut. Apakah permasalahan yang muncul tadi itu ada kaitannya, ada konflik kepentingan antara individu dan kelompok. Ya, jadi ini juga perlu diketahui. Kemudian apakah
dalam permasalahan atau kasus tersebut, dalam hal memilih tadi itu, apakah juga ada konflik kepentingan, artinya dan menyalahi hak dan kewajiban, itu juga perlu kita kenali juga dari permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua tentu kita juga harus menentukan atau mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Misalkan siapa yang nanti yang dirugikan, siapa yang nanti terlibat, atau mungkin aktornya siapa, itu juga perlu diketahui, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu sudah mengakomodir tepat dan mengakomodir beberapa pihak tadi. Kemudian yang ketiga adalah tentu untuk langkah-langkahnya Ustadz, saya pengen tahu ini, selama ini kalau terjadi kasus dilema etika atau bujukan moral, langkah seperti apa yang diambil oleh Ustadz Mustamim selaku pimpinan sekolah? Tadi sebenarnya sudah masuk langkah-langkah ya, pertama tadi mengidentifikasi apa yang dibalik dari permasalahan tersebut dengan melihat apakah ada kepentingan individu atau kelompok, kemudian siapa saja yang terlibat, itu yang kedua. Yang ketiga tentu supaya bisa memutuskan yang terbaik, saya juga mencari berkoordinasi berkoordinasi dengan beberapa pihak, mungkin yang ahli untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalkan ketika kemarin memilih antara perpustakaan ataupun sport center, fasilitas olahraga, tentu saya juga koordinasi dengan yayasan LPP. Betul. Itu. Kemudian yang ketiga juga mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan apa yang nanti bisa dilakukan, misalkan dengan mempertimbangkan kelebihan plus minusnya gitu. Terus kemudian juga yang terakhir, setelah itu dipertimbangkan semuanya, kita baru membuat keputusan. Ketika sini sudah dibuat keputusan, maka ya semuanya bisa komitmen untuk menjalankan itu. Dan tentunya ketika kita menyampaikan keputusan tersebut sudah didasari dengan berbagai perencanaan pertimbangan yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga, yang terakhir, setelah kita membuat keputusan, dan tentu ya ada evaluasi juga ya dari keputusan, konsekuensi dari keputusan yang kita buat, nanti dampaknya, efeknya seperti apa, nanti kita evaluasi. Baik Ustadz, sudah saya catat ya. Kemudian saya pengen tahu selama ini tantangan apa yang dihadapi Ustadz Mustamim ketika mengambil keputusan? Baik, untuk tantangan yang pertama tentu ketika saya mau memutuskan sesuatu itu, saya menemui keterbatasan informasi. Untuk untuk memutuskan perlu banyak informasi tadi ya, beberapa pihak. Ketika itu saya menemui jalan buntu, keterbatasan akan mempengaruhi keputusan yang nanti akan dikeluarkan. Jadi perlu menggali informasi begitu. Kemudian yang kedua yang menjadi tantangan adalah mungkin beberapa kali ada tekanan dalam hal ini. Saya menyampaikan tekanan dari pihak ketiga, misalkan contoh terkait dengan keputusan terkait dengan pemberian konsekuensi ya. Misalkan ketika orang tuanya sudah menyangkut membawa masalah hukum, itu kan tentu jadi tantangan tersendiri buat saya selaku kepala sekolah, apakah keputusan yang nanti saya ambil itu sesuai dengan prosedur yang ada, apakah ada tadi mengakomodir dari pihak ketiga tadi. Itu juga tantangan dari kami. Tentu kami dari sekolah juga berpegangan pada norma yang sudah ada, aturan yang sudah ada. Yang terakhir dari tantangan tersebut, tentu ketika kita sudah mengambil keputusan, nanti akan ada konsekuensinya ya. Entah itu konsekuensinya dalam hal positif atau mungkin jadi di salah satu sisi positif, dari salah satu sisi yang lainnya ada yang pro, ada yang kontra terhadap hasil keputusan. Baik Ustaz. Itu tantangannya. Tantangannya ada 3 tadi ya, dari keterbatasan informasi, kemudian adanya tekanan, dan pasti ada pro kontra dari keputusan yang diambil. Berikutnya Ustadz, selama ini ketika menjumpai beberapa kasus tersebut, apakah Ustadz langsung mengambil keputusan atau Ustadz pending dulu menunggu jadwal kapan nih sebaiknya membuat keputusan seperti itu? Bagaimana Ustadz? Yang namanya permasalahan dan untuk pengambilan keputusan, tentu kita melihat seberapa kompleks ya dari permasalahan tersebut ya, sehingga saya tidak mempunyai jadwal khusus. Misalkan
dari 6 hari itu saya harus mengkhususkan nanti menyelesaikan di hari tertentu ya, Sabtu ataupun hari Jumat. Tentu tidak seperti itu. Jadi kita melihat seberapa kompleks dan urgen dari permasalahan tersebut. Misalkan kalau hal yang urgent ya, misalkan ketika ada siswa yang misalkan mohon maaf nyontek misalkan, itu kan perlu langsung diberikan tindakan ya, artinya pembinaan. Beda lagi dengan misalkan permasalahan yang ada tuduhan ya kepada seorang guru A melakukan kekerasan kepada siswa, itu kan tentu butuh waktu ya, butuh waktu dulu untuk tabayun, klarifikasi, kemudian dipanggil saksi-saksi, sehingga itu butuh waktu. Jadi sehingga dalam hal ini memang tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal, jadi disesuaikan dengan kasusnya, butuh penanganan langsung atau butuh adanya tabayun seperti itu ya. Dan sejauh ini menurut Ustadz siapa orang atau faktor apa yang bisa mempermudah Ustadz dalam mengambil keputusan? Di antaranya hal-hal yang mempermudah saya ya dalam mengambil keputusan. Yang pertama dari proses tadi saya mencari informasi, kan saya butuh seseorang yang bisa memberikan informasi, masukan. Itu bisa jadi yayasan atau mungkin terkait dengan apa itu sekolah, juga bisa dari dinas, misalkan MKKS itu juga membantu saya dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua faktor lingkungan, menurut saya faktor lingkungan. Kalau sekolah ini sudah mempunyai visi misi jelas, kemudian aturan yang jelas, tata tertib, aturan pegawaian sudah ada, maka keputusan-keputusan yang nanti diambil setidaknya akan mengarah ke sana, sehingga ini juga membantu saya dalam mengambil keputusan. Atau mungkin oh ya misalkan dihadapkan dua permasalahan, oh ini ada kaitannya nggak dengan visi misi kita, atau menantang nggak dengan aturan kepegawaian kita, itu juga membantu saya itu. Dan yang terakhir tentu kapasitas diri ya. Jadi ketika semakin banyak wawasan, kemudian pengetahuan yang kita miliki, ya misalkan teori-teori yang kita miliki, tentu kita akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan ya. Makanya saya belajar juga dari calon guru penggerak nanti, dari teori-teori yang ada. Siap Ustadz untuk diseminasi ya. Mungkin teorinya saya sudah dapat, tapi untuk praktek di lapangannya belum. Nanti kita bisa sama-sama belajar. Oke, baik Ustadz. Ya baik Ustadz, untuk yang terakhir ini saya pengen tahu pembelajaran apa yang didapatkan oleh Ustadz Mustamim dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika. Baik, dari beberapa pengalaman yang sudah saya alami dalam mengambil keputusan, yang pertama bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu adalah sesuatu yang dinamis, kemudian kompleks ya, dan sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga keputusan-keputusan yang diambil permasalahan A itu bisa jadi berbeda dengan nanti dengan permasalahan yang berbeda pula ya. Artinya satu solusi tidak bisa digunakan untuk beberapa permasalahan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa yang namanya pengambilan keputusan tentu butuh keterampilan ya, keterampilan tadi itu. Sehingga keterampilan pengetahuan itu dibutuhkan sebagai seorang pimpinan, sehingga apa yang nanti diputuskan itu tepat dan sesuai sasaran, atau mungkin ada dasarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yang namanya pengambilan keputusan itu juga tidak bisa serta-merta diputuskan saat itu juga, atau mungkin hanya oleh seseorang atau pimpinan saja, tapi butuh tadi yang pertama harus pihak-pihak yang koordinasi, pihak-pihak terkait, atau mungkin juga kita minta saran juga kepada orang-orang yang lebih expert ya dalam hal tertentu. Itu mungkin 3 hal dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan yang bisa saya ambil gitu. Oke, baik Ustadz, sepertinya sudah cukup. Alhamdulillah dari kegiatan wawancara ini saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan kasus-kasus yang dilema etika begitu ya, sebuah kasus yang sama-sama benar, sama-sama mempunyai nilai kebajikan, tetapi seorang pemimpin perlu memutuskan mana nih yang tepat begitu. Semoga dengan kegiatan ini nanti SMP Al-Irsyad semakin berkembang lebih baik, semakin berprestasi ya Ustadz. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin, sukses selalu pada Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Ustadz Faizul. Selamat sore, Ustazah, sehat ya? Ya. Alhamdulillah Ustadz sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Iya, ini mohon maaf ya Ustadz mengganggu waktunya. Ini di sela-sela kesibukan Ustadz, apalagi ini udah sore hari, tapi harus menerima kami nih Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Iya. Apa yang bisa dibantu? Iya Ustadz, ini saya Sedia ya Ustadz, dan ini rekan saya Ya, Ustazah Ustazah Ella dari SMP Al Irsyad izin untuk mewawancara ya Ustadz. Ya, tujuan kami di sini itu ingin belajar langsung nih dari pimpinan sekolah. Kita ingin tahu bagaimana Ustadz menganalisis sebuah kasus penerapan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan itu bagaimana selama ini menghadapinya. Begitu Ustadz. Iya itu Ustadz. Apalagi Ustadz kan nih udah lumayan berpengalaman ya Ustadz sebagai pimpinan Ustadz. Belum ya, baru 3 tahun. Iya, 3 tahun sebagai kepala sekolah, tapi sebelumnya kayaknya udah punya pengalaman banyak ya Ustadz. Ya, kalau kan sebelumnya wakil kepala sekolah sih. Oke. Ya, Tapi insya kalau kepala Allah. sekolah kan baru mau tahun ketiga ya. Oke. Ya, insya Allah itu udah cukup saat sebagai seorang pimpinan Ya, bisa nanti berbagi ya, gitu ya. setahu saya ya, pengalaman saya seperti apa kan ya. Oke, Gitu. Ustaz. Oke. Ya, sebelumnya nih Ustadz, selama menjabat kepala sekolah mungkin ya Ustadz, mungkin ada kasus-kasus yang terkait dilema etika atau bujukan moral nih Ustadz, bagaimana nih biasanya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Ustadz? Oke. Baik, kalau mungkin masalah ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Iya, betul Ustadz. Berkaitan dengan pengambilan keputusan, berkaitan dengan dilema etika dan dilema Bujukan moral. betul. Bujukan moral ya. Oke. Nah, kalau bujukan moral mungkin jelas ya. Gitu. Iya. Kalau bujukan moral itu kan mungkin sudah jelas antara baik benarnya mana ya, orang mungkin secara umum halayak itu paham gitu ya, ini benar, ini salah gitu ya. Nah, tentu kalau berkaitan dengan bujukan moral kan akan lebih mudah ya dalam pengambilan keputusan gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau saya lihat nanti bujukan moral pun juga tidak, terkadang itu akan bisa lari ke dilema etika kan gitu betul, ya. betul, Karena kan benar atau salah misalnya, tetapi pada situasi tertentu kan jadi menimbulkan dilema ya. Iya. Contohnya kan ketika anak itu melakukan pelanggaran berat di fase-fase akhir gitu ya. Betul. Di fase-fase akhir kalau secara peraturan mungkin jelas ya, itu bujukan Salah. moralnya itu kan jelas. Misalnya Jelas. melanggar peraturan A yang bersangkutan mungkin harus dikembalikan ke orang tua misalnya gitu ya. Nah itu kan karena posisinya sudah di akhir, yang tadinya itu Ya, moral ya bujukan secara moral udah jelas ya, oh ini salah gitu ya. Tetapi kan karena posisi seperti itu akhirnya lari ke dilema etika kan ya gitu Iya, ya. betul. Nah apalagi di tingkatnya itu siswa. Kalau di tingkatnya itu mungkin guru, ya jadi akan lebih mudah ya, Lebih atau mudah. bujukan moralnya atau dilema etikanya itu rendah gitu ya. Tetapi kalau kaitannya ini dengan siswa, biasanya kan ini yang memunculkan dilema etika gitu kan, karena kan bagaimanapun kita itu di sekolah kan utamanya kan kepentingan kebutuhan murid gitu ya. Iya, Itu kan betul. yang harus diutamakan gitu ya. Nah kalau keputusan-keputusan yang sifatnya itu ke guru, ke SDM, itu secara dilema etika dan bujukan moral itu gampang lah ya untuk dibedakan dan diterapkan gitu ya. Nah tetapi memang yang akan lebih berat itu kaitannya ketika dalam kasus-kasus kesiswaan gitu ya. Kasus-kasus kesiswaan, contohnya karena kita mungkin lembaga pendidikan Islam gitu ya, tentu aturan berkaitan dengan aturan-aturan keislaman itu kan lebih ketat gitu ya, lebih ketat dan sebagainya. Nah sehingga di situ kadang memunculkan dilema etika gitu ya. Contohnya itu beberapa tahun lalu gitu ya, di mana posisi anak ada di kelas 12 gitu ya, tetapi melakukan pelanggaran berat gitu ya. Nah, pelanggaran berat yang secara konsekuensi memang harus dikembalikan gitu ya. Dan posisinya memang sudah kelas 12 gitu ya. Nah, tentu di sini akan muncul dilema etikanya seperti apa.
contoh karena yang perlu kita pertimbangkan saat itu ini langsung contoh kasusnya saja jadi ya. Nah kita itu pertimbangkan seperti ini, masih memungkinkan tidak sih? Karena kan anak itu jangan sampai putus sekolah kan seperti itu. Gitu ya. Masih memungkinkan tidak sih untuk dalam tahapan itu anak itu masih bisa berproses di sekolah lain, gitu ya. Contoh ternyata setelah kalau ini dikembalikan di tahap ini, dia itu nanti akan putus sekolah, gitu ya. Itu adalah pertimbangan ininya, gitu ya. Putus sekolah artinya apa? Secara keadministrasian nanti tidak bisa dilimpahkan, gitu ya. Karena kan kaitannya kalau administrasi kan bukan hanya sekedar di sekolah, gitu ya, tetapi kan nanti akan lari ke dapur didik pemerintah, gitu ya. Kan tidak semudah itu memindahkan siswa memindahkan data juga, gitu ya. Karena kita juga punya PR dari pemerintah bagaimana kan angka partisipasi kasarnya anak-anak itu kan meningkat, gitu ya. Anak-anak yang tidak lanjut sekolah tahun ke tahun harus turun kan, gitu ya. Nah kita ketika itu seperti itu kan nanti akan menambah jumlah angka partisipasi kasar anak sekolah, gitu ya. Nah itu hal-hal yang memang harus pertimbangkan, gitu ya, dalam mengambil keputusan. Dari sisi bahasa agama itu adalah manfaat dan mudorotnya, gitu ya, manfaat dan ketidakmanfaatannya itu memang terkadang harus seperti itu, gitu ya. Nah mungkin aturannya berbunyinya A, itu ya. Nah tetapi ternyata kalau kita lakukan sesuai A ini justru efeknya mudorotnya lebih besar, gitu ya. Nah maka di situ nanti muncul yang namanya dalam tanda apa ya, dalam bahasa khusus ya, mungkin kebijakan, gitu ya, mungkin namanya itu diskresi, gitu ya. Nah itu biasanya seperti itu salah satu contohnya, gitu ya. Jadi kita lihat pertimbangannya adalah sisi banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya, gitu ya, kita pertimbangkan itu semua. Ya, kemudian Ustadz mengenai kasus yang tadi Ustadz sampaikan, sejauh ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan dengan kasus tersebut, itu yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ustadz mengambil keputusan? Nah, contoh kan ada, kalau tadi kan jelas ya, kalau itu pelanggaran sebenarnya sudah jelas, sudah jelas baik buruknya ya. Tapi karena sebenarnya itu sudah masuk ke bujukan moral ya. Tadi kan masuk ke bujukan moral karena jelas hitam putihnya. Tapi karena waktunya yang mepet itu ya, jadi kan masuk ke dilema etika, gitu ya. Nah, ada lagi kan kasus memang yang itu sama-sama sudah pasti dilema etika ya. Dilema etika. Contoh seperti ini kasusnya. Misalnya guru ya, misalnya guru, gitu ya. Guru itu kan di sini masuknya itu tidak persis di tahun ajaran, gitu ya. Kadang di pertengahan ajaran, gitu ya. Kadang di tengah akhir dan sebagainya, gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, kadang kita ada penilaian guru di situ, gitu ya. Ada penilaian guru yang masa ikatan, ya, masa percobaan. Ada lagi masa ikatan, gitu ya. Nah, kadang kan ada yang masa percobaannya sudah habis, tetapi ternyata dari percobaan itu tidak apa ya? Tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria, gitu ya. Tidak memenuhi kriteria, gitu ya. Nah, itu kan akan dilanjut atau akan di-cut kan seperti itu ya. Nah, tentu ini masuk ke dilema etika enggak? Iya. Masuk ya. Iya. Mungkin sebagai kepala sekolah kan akhirnya ini Iya, betul, harus mempertimbangkan siswa. Nah, gitu. Nah, akhirnya kita pun ngambil kebijakan kalau yang seperti itu, gitu ya. Biasanya kita juga memperpanjang. Ya. Karena kepentingannya siswa. Kepentingan siswa, gitu kan. Memperpanjang sampai keadministrasian dan pendampingan anak itu utuh di semester itu. Atau bisa jadi bukan hanya kalau itu kan agak mirip juga ke bujukan moral. Ada juga kan yang seperti ini juga kasusnya. Gurunya ini dia itu punya uzur ya. Contoh ingin karena selesai masa ikatan atau tidak selesai masa ikatan, dia juga mau mundur dari al-irsyad karena mau mengikuti suaminya.
gitu ya, karena suaminya mungkin keluar pulau gitu ya, dia kan harus mengikuti suaminya gitu ya. Nah itu bagian itu kan juga benar juga kan, seorang istri mengikuti suami juga gitu. Nah ini kan tetapi juga dia juga punya tanggung jawab di sekolah untuk menyelesaikan itu, karena juga dia masih juga dalam hal masa ikatan juga gitu ya. Nah itu mungkin akan lebih kerasa ya dilema etikanya ya, karena yang ini sama-sama benar juga gitu ya, ingin mengikuti keluarga dan sebagainya gitu ya. Nah tentu kalau yang seperti itu ya kita harus dalam mengambil keputusan ya, karena kita ininya pertimbangan utamanya murid gitu ya. Nah tentu kita harus berupaya keputusannya ya harus yang menguntungkan murid. Nah oleh karena itu kan berarti sekolah punya upaya melakukan pendekatan-pendekatan ke pihak-pihak yang terkait, pendekatan ke suaminya gitu ya, misalnya ke pasangannya gitu ya, pendekatan yang bersangkutan untuk menyadarkan urgennya beliau itu di sini itu seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita lihat seperti itu gitu ya, apakah sebenarnya yang suaminya masih bisa sedikit diundur gitu ya kayak gitu, atau masih mana yang bisa berimbangannya di mana gitu ya. Contoh kan, karena kalau kasus yang seperti itu kan kemungkinan masih bisa gitu ya untuk lebih itu ke sekolah. Tapi kadang ada juga kan yang dia itu harus merawat orang tuanya yang mungkin sama-sama butuh kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, biasa jadi ya kita memang akan mengabulkan apa yang SDM tersebut mau gitu ya, karena kita melihat dari sisi urgensinya seperti apa. Kalau ke dilema etika sih lebih seperti itu sih, mana yang lebih dominan kebutuhannya itu ya, seperti itu. Bagus sekali Ustadz. Ini mungkin tadi sudah disampaikan ya Ustadz, mungkin lebih diperumum lagi kalau prosedur atau langkah-langkah biasanya Ustadz mengambil keputusan itu seperti apa ya Ustadz? Oke. Nah biasanya itu ada beberapa hal dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan gitu ya. Kalau yang sifatnya itu sudah jelas gitu ya, dan unsur dilemanya itu kecil gitu ya, atau bahkan tidak ada gitu ya, itu saya langsung putuskan sendiri gitu ya. Saya langsung putuskan sendiri kalau yang jelas, kita putusnya jelas, ini waktu timingnya tepat gitu ya, dan saya itu mempertimbangkan baik buruknya itu sudah jelas gitu ya. Itu saya putuskan sendiri tanpa melakukan pertimbangan ya dengan orang lain. Pertimbangannya hanya tatibnya gitu ya. Tertibnya seperti ini enggak gitu ya. Ternyata tata tertibnya seperti ini, betul sesuai tatib, ada peraturannya dan benar dan itu jelas sekali, berarti saya putuskan sendiri gitu ya. Itu kalau yang pertama, kasus yang itu. Yang kedua, kalau mungkin ini yang berkaitan dengan tadi dilema, ada unsur dilematikanya gitu ya. Nah, unsur dilematika tentu saya akan meminta pertimbangan. Ada yang rekan-rekan yang saya mintai pertimbangan gitu ya. Kalau itu cakupannya mungkin di sekolah itu cukup, berarti saya cukup meminta pertimbangan dari wakil kepala sekolah gitu ya. Itu juga kadang saya mintai pertimbangan ketika ada kejadian dilema etika yang seperti ini itu, kira-kira baiknya seperti apa untuk meminta mana nih yang lebih banyak manfaatnya gitu ya. Sudut pandang gitu ya. Nah itu saya berkomunikasi dengan waka, bahkan guru. Ketika yang kaitannya dengan guru itu juga beberapa kali juga saya mengundang guru untuk saya berikan sisi untuk pandangan kayak apa gitu ya. Itu seperti itu. Nah lebih jauh lagi ya, terkadang untuk hal-hal yang ternyata saya butuh ke waka masih belum mantap gitu ya. Kemudian tambahan ke guru atau yang orang-orang yang mungkin saya bisa minta bareng di bawah belum mantap ya, saya tentu akan berkomunikasi dengan pihak LPP atau yayasan di atas gitu ya, kaitannya dengan peraturan seperti ini, manuvernya seperti apa gitu ya. Nah itu saya minta pertimbangan di atas ya. Ketika saya sudah minta pertimbangan A, B, C dan sebagainya gitu ya, ya itu saya sudah mempertimbangkan baik buruknya, resikonya ya saya putuskan dengan keberanian mengambil resiko. Pokoknya setelah ini resikonya ini udah ternyata ini yang lebih baik ya saya ambil ya. Dengan
tentu membawa resiko ya, Iya. makanya membawa resiko, dan itu salah satu yang memang salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang Pemimpin, leader ya. gitu ya, Iya, pimpinan betul. yang harus berani mengambil Iya, resiko, betul, resiko. dan harus berdampingan juga Iya, dengan resiko. Iya, karena Iya. setiap keputusan pasti ada Pasti yang ada pro Iya, kontra iya. ya ada yang pro Ustadz. kontranya. Iya. Iya, selanjutnya Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi Ustadz Izul sampaikan? Hal-hal Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. tentu untuk, kan kalau nanti bisa menjawab ya, hal-hal yang efektif itu kan yang pertama tentu kita dasarnya kan aturan ya. Iya. Nah itu untuk mengefektifkan ya tentu pakai itu ya. Iya, Oh aturannya betul. seperti ini ya, Iya. gitu kan. Heeh. Itu supaya lebih efektif ya kita memang Paham aturannya. aturannya itu seperti apa untuk mengefektifkan. Dan ini memang kalau kaitannya dengan permasalahan-permasalahan itu memang yang pertama jadi rujukan itu aturannya seperti apa dulu gitu ya. Aturan. Ya aturannya. Karena nanti kalau kita mengambil keputusan ternyata ada aturannya seperti ini. Sudah ada aturannya, cuma kita kurang teliti, kurang mengambil referensi gitu ya. Iya. Nah itu kan akhirnya bisa blunder, atau pihak lain kan akan bisa dalam tanda kutip mempertanyakan, lebih jauh lagi mungkin menuntut gitu ya. Karena ada aturannya seperti ini, tapi kita mengambil keputusan yang tidak sesuai aturan. Nah itu sih untuk supaya efektif dan cepat gitu ya, meminimalisir saya harus bertanya ke pihak ini, pihak ini gitu. Seperti itu. Ya, tantangannya ada nggak Ustadz selama ini untuk pengambilan keputusan terkait Ya. dilematika ini? Nah, kalau tantangannya tentu gini ya, karena kita itu posisi di dalam tanda kutip di atas gitu ya, tentu kan dilihat gitu ya, dalam mengambil keputusan itu dilihat, dan tantangannya itu kan tidak semua orang akan puas dengan keputusan kita. Iya, betul. Gitu kan. Itu yang harus kita bisa memanage hati dan pikiran gitu ya. Karena kalau kita tidak bisa memanage itu kita stres gitu ya. Gitu ya. Kalau nanti mau ngomong ini takut diomong gitu ya. Nah, makanya yang salah satu yang tantangannya itu kita harus menyelesaikan diri dengan hati kita, dengan Siap pikiran mental, kita siap ya, mental, mental itu ya, benar. ya harus lepas saja gitu ya. Bahwa kita itu ke depan akan ada orang yang tidak puas dengan keputusan kita itu pasti gitu ya. Nah itu yang harus ada di mindset seorang pemimpin gitu ya, bahwa tidak akan ada yang puas 100% gitu Ya, ya. mungkin memuaskan semua orang. Iya, mungkin memuaskan semua orang gitu ya. Bahwa nah itu harus bisa memanage itu sehingga nanti biar lebih apa sih? Ya intinya lebih ngalir aja jadi dalam memimpin gitu ya. Karena kalau kita masih belum selesai dalam urusan mindset Diri itu sendiri, ya kita tiap hari bawaannya ya terasa Iya, pusing kan ya gitu ya. Makanya kita harus bisa memanage diri, pikiran ya, bahwa tidak semua keputusan saya ambil akan memuaskan semua orang, tapi sepanjang tujuan kita niatnya baik ya lakukan gitu ya. Nah itu adalah tantangannya itu gitu ya, untuk apa artinya ya sesuatu yang kita harus manage itu ya. Betul nih, yang berat justru di mindset itu ya Ustadz. Iya, itu yang harus Iya. harus bisa mengkondisikan Iya. diri ya, melatih gitu ya, Betul. seperti itu. Iya, baik Ustadz, ini untuk pertanyaan selanjutnya sepertinya tadi sudah terjawab. Saya coba konfirmasi ya Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan ketika ada masalah dan itu bisa langsung diselesaikan, Ustadz akan langsung menyelesaikannya, akan langsung mengambil keputusannya saat itu juga. Tetapi ketika ada sebuah masalah yang kompleks, Ustadz akan mempertimbangkannya dulu baik buruknya, peraturannya, kemudian Ustadz juga bisa dengan bertanya dengan waka atau dengan LPP begitu ya. Betul begitu tadi Ustadz? Ya, betul seperti itu gitu ya. Jadi dalam rangka untuk mengambil keputusan terbaik dari yang terbaik gitu ya. Karena kan nanti khawatirnya meminimalisir orang yang tidak tidak sepakat dengan keputusannya, kan gitu kan. Karena kan saya yakin tidak semua orang itu akan menerima keputusan, tetapi kalau itu keputusan itu tidak disepakati oleh mayoritas, berarti keputusan kita ada yang salah, kan gitu kan. Iya. Orang tidak akan setuju dengan keputusan kita semua ya, semuanya gitu ya. Tetapi kalau itu berada dalam yang nggak setuju, kok banyak banget, setiap kali kita ngambil keputusan banyak yang nggak setuju, ngambil keputusan lagi nggak setuju. Nah berarti ada permasalahan dengan Iya, keputusan yang kita keputusannya, ambil. iya. Gitu. Boleh saya tanya di luar ini ya Ustadz? Ya silakan.
pernah nggak Ustadz mengambil sebuah keputusan ternyata banyak mayoritas SDM itu tidak setuju? Ya, dalam hal kalau sepanjang yang saya alami gitu ya, kalau sepanjang yang saya alami itu jarang sekali ya saya mengalami putusan yang secara mayoritas itu tidak setuju. Tetapi kalau pada saat itu belum diterima itu mungkin. Karena bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu secara umum itu nggak tahu latar belakangnya gitu ya, atau sebelumnya itu tidak ada background yang disampaikan dulu sebelum keputusan itu diambil gitu ya. Artinya belum pernah ada obrolan brainstormingnya gitu ya, atau belum pernah ada wacana dan sebagainya gitu ya, gitu diambil itu ya. Tetapi biasanya ke belakang terus memahami gitu ya, bukan yang tidak disepakati ya, bukannya tidak disepakati sepanjang waktu itu bukan ya, tapi karena mungkin belum dipahami di awal seperti itu. Ya, terkait jadwal mungkin Ustadz punya jadwal tertentu untuk mungkin ada kasus, terus Ustadz tadi mungkin menyampaikan bisa menceritakan atau bertanya dengan waka atau dengan guru, mungkin Ustadz punya jadwal khusus seperti itu untuk penyelesaian kasus ya. Kalau kita kan saya itu mengagendakan sebenarnya kita memprogramkan untuk tahun ini itu di pagi hari kita ada rapat koordinasi gitu ya. Kalau yang dulu itu untuk koordinasi pendek ya. Tapi kalau yang untuk koordinasi panjang itu kita sepekan ada 2 kali rapat dengan para waka gitu ya. Itu di sekolah ada rapat yang sepekan sekali dengan pimpinan di atasan gitu ya. Nah itu juga dalam rangka untuk salah satunya mendiskusikan pengambilan keputusan gitu ya. Ketika itu dengan maka ketika ternyata belum selesai ya kita harus saat rapat kita diskusikan dengan atasan. Jadi misalnya itu sih. Siap, ini udah bagus sekali Ustaz. Mungkin terakhir dari Ustaz. Iya. Sepertinya semua sudah lengkap ya Ustadz. Dari obrolan tadi kita jadi tahu nih bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan yang di situ kasusnya sama-sama benar, sama-sama nilai kebajikannya ada begitu ya Ustadz. Kemudian pertanyaan saya, pembelajaran apa yang Ustadz dapatkan dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu Ustadz? Oke. Nah jadi dengan berbagai permasalahan yang ada gitu ya, dan kita harus mengambil keputusan gitu ya, dengan semakin banyaknya permasalahan gitu ya, itu salah satu manfaat adalah kita jadi semakin bijak gitu ya. Kalau itu sih menurut saya pelajaran yang bisa saya ambil gitu ya. Karena kan dalam memutuskan sebuah keputusan kita harus bisa melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya, membayangkan perasaan orang lain kayak apa juga gitu ya, kondisi orang lain kayak apa gitu ya. Nah jadi jadi mengurangi dalam hal kita mungkin mudah menghakimi orang kayak gitu ya, karena ada berbagai latar belakang ketika orang itu mungkin menolak dengan keputusannya, atau kita mengambil keputusan ini nanti persepsinya akan seperti apa sih gitu ya. Nah itu dengan sering adanya di dalam tanda kutip dihantam dengan permasalahan gitu ya, kita harus mengambil keputusan gitu ya, membuat kita sih jadi lebih bijak, berusaha untuk bagaimana sih memahami psikis orang. Itu yang mungkin bisa saya ambil hikmahnya seperti itu. Ya mungkin dari kami cukup sekali lagi terima kasih, ini obrolan yang sangat bagus ya, sangat bermanfaat buat kita ya. Terus kita mungkin punya teorinya nih di guru penggerak, tapi secara praktek kan kita belum. Dan Ustadz lebih berpengalaman, semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita berdua, semoga bisa ya semakin terlatih ya untuk mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Terima Terima kasih. Ya mudah-mudahan lancar ya acara program di guru. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Ustaz. Semoga sehat selalu, semoga SMA Al Irsyad semakin berkembang, semakin berprestasi ya Ustaz. Ya, siap. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.